Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahidul qahhar rabbus samawati wal ard rabbul masyariqi wal magharib wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu wa khatamal anbiya'i wal mursalin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Segala puji milik Allah. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita masih dalam iman dan Islam. Kita masih dalam keadaan sehat wal afiah, dan kita masih didorong amat kuat oleh keyakinan dan keimanan kita menghadirkan kita di tempat yang mulia ini, tentu untuk sama-sama beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Dan setiap hari Rabu memang ditambah dengan kita mengkaji ilmu-ilmu Allah Subhanahu wa taala. Terutama di malam ini saya selalu menyampaikan tentang tafsir Al-Quran, yang mudah-mudahan dengan itu kita semakin paham, semakin mendapatkan ilmu dan hikmah dari firman Allah Subhanahu wa taala. Nah, dengan itu sungguh akan menambah, menguatkan keimanan kita, dan insya Allah sekaligus mengistiqamahkan kita masing-masing untuk ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan yang semua yang kita lakukan ini adalah bentuk bagian dari penghambaan kita, ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam arti umum yang sesungguhnya. Baik Bapak Ibu sekalian saya hormati, ini alatnya semakin lengkap, saya semakin grogi. Tadinya ibu-ibu nggak melihat senyum saya, tapi sekarang melihat senyum juga ini. Belum ya? Ibu bagaimana? Sana belum ya? Aku pasang senyum kita mau enggak, belum juga. Baik Bapak Ibu sekalian, mari kita buka dan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sampai pada surat An-Nisa ayat yang ke-7. Kalau yang kemarin ayat pertama 1, 2 sampai 6 memang salah satu bicaraannya tentang hubungan antara manusia dan manusia, baik itu hubungan pernikahan maupun hubungan yang sebab salah satu di antara akibat pernikahan itu menghadirkan anak. Salah satu bicara tentang anak yatim dan hartanya. Pada ayat berikut ini kita akan melihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala secara garis besar menjelaskan tentang pembagian harta waris. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lirrijali nasibu mimma tarakal walidani wal aqrabun walin nisa'i nasibu mimma tarakal walidani wal aqrabun mimma qalla minhu aw kathur nasiban mafruḍa. Lirrijali, bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tuanya. Walin nisa'i, dan begitu juga anak perempuan atau orang perempuan ada bagian dan haknya dari yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya. Kemudian wal aqrabuna mimma qalla minhu aw katsur. Begitupun kerabat, mereka bisa mendapatkan sedikit ataupun banyak dari bagian yang ditinggalkannya. Nasiban mafruḍa, dan menurut bagian yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Nah, ayat ini secara garis besar Allah menyebutkan bahwa ar-rijal di sini oleh para ulama menyebut rijal itu laki-laki atau yang tepat dari anak laki-laki. Anak laki-laki. Jadi baik dia sudah baligh atau tidak, sudah anak laki-laki, kemudian anak perempuan. Mereka sudah punya hak untuk mendapatkan bagian dari harta yang ditinggalkan oleh kedua orang tua. Nah, ayat ini Allah SWT menyebutkan nasibam mafruḍa. Nasibam mafruḍa yang terjemahannya adalah bagian-bagian yang telah ditetapkan, yang telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita kenal kata faradha, artinya diterjemahkan dengan wajib, ya. Misalnya orang niat usalli fardal maghribi, fardan artinya wajib. Nah, ada sendiri kata wajib, jadi wajaba yajibu, wujuban atau wajib sama artinya. Di sini oleh para ulama memberikan makna perbedaan antara faradha yang diterjemahkan wajib dan kata wajaba yang juga diterjemahkan dengan wajib. Kata pembagian harta waris ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan mafruḍa dari asal kata farada. Artinya maksudnya adalah farada itu satu ketentuan yang ditetapkan oleh sesuatu yang kedudukannya lebih tinggi daripada yang diwajibkan, ditetapkan. Maksudnya tentu ini adalah yang lebih tinggi kedudukannya, yang dimaksudkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Lalu bedanya kata wajib, wajaba itu boleh jadi kewajiban itu ditentukan oleh seorang untuk dirinya sendiri. Bedanya adalah kalau farada, kewajiban yang ditetapkan oleh yang kedudukan yang lebih tinggi, di sini sebutkan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau farada boleh jadi seseorang bisa mewajibkan sesuatu untuk dirinya sendiri. Ya, misalnya saya atau bapak bisa mewajibkan untuk dirinya sendiri, disebut dengan nazar umpamanya. Besok kalau anak saya lulus sarjana, saya puasa 3 hari, itu wajib. Ditetapkan wajib ini untuk dirinya sendiri. Maksudnya bahwa ayat yang berhubungan dengan pembagian waris itu ditetapkan kewajibannya oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan oleh manusia. Nah, pernah saya sampaikan bahwa ada 2 hal yang hubungannya manusia dan manusia yang harus diikuti, dan itu ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala secara perinci, habis, selesai. Tidak diberikan ruang sedikit pun untuk manusia mengaturnya. Ya. Kita lihat masalah hukum perkawinan itu habis, selesai, sampai dengan talak, rujun, seterusnya selesai. Yang kedua tentang harta waris, dan kita akan baca bahwa ada bagian-bagian tertentu nanti yang diperolehkan oleh ahli waris. Baik. Kemudian ayat berikutnya, ini ayat ke-7 tadi tidak banyak penjelasan penafsirannya, hanya itu bahwa anak laki-laki atau orang laki-laki, anak perempuan atau orang perempuan, mereka punya hak dari harta kedua orang tua mereka. Kemudian wa idza hadaral qismatu ulul qurba wal yatama wal masakinu farzuquhum minhu wa qulu lahum qaulan ma'rufa. Dan apabila
ketika pada saat pembagian harta itu hadir beberapa kerabat dan anak-anak yatim atau orang-orang miskin, farzuquhum, maka berikanlah kepada mereka dari harta itu sekedarnya, wa qulu lahum, dan katakan kepada mereka dengan kaulam ma'rufan, dengan perkataan yang ma'ruf, yang baik. Di situ aja Pak, di situ aja Pak. Saya kalau begini nggak ngelak Pak. Makasih. Jadi ini yang perlu diperhatikan, bahwa pada saat pembagian harta waris, bila hadir pula kaum kerabat di sini baik ada hubungan darah, tetangga, kenalan, itu hadir, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan mereka juga bisa diberi bagiannya, sedikit ataupun banyak. Nah, saya hanya membayangkan bahwa memang orang-orang kaya yang punya warisan yang banyak, mungkin pada saat mereka membagikan harta itu bisa jadi mengundang persaksian atau saksi-saksi dari kerabatnya, dari tetangganya, dan dari keluarganya. Jadi misanan, pakle, bule, dan sebagainya. Dan orang miskin dan juga anak yatim. Maka Allah merintahkan di sini, farzuquhum, rezekikan pada mereka, diberikan pada mereka. Artinya pada saat orang bagi harta itu boleh jadi disaksikan atau diminta untuk saksi para anak yatim dan orang-orang miskin dan orang-orang yang papa atau tidak mampu beserta kerabat yang kita kenal. Ini kemudian dianjurkan pula tidak hanya memberi apa yang dibagikan itu, juga diperintahkan untuk wa qulu lahum, dan katakan kepada mereka kaulan ma'rufan, itu perkataan yang baik. Ma'ruf itu artinya yang dikenal atau yang sudah diketahui. Artinya apa? Kata-kata yang baik menurut ukuran masyarakat di sekitar yang menggunakan bahasa itu. Jadi kalau bahasa Jawa umpamanya monggo gitu, ya. Glenon umpamanya, saya di Madura itu, di permisi nyah toreh silakan, itu kata-kata yang baik. Digunakan kata-kata yang kaulun ma'rufan, kata-kata yang kenal yang baik. Jadi ma'ruf itu artinya yang diketahui atau yang dikenal. Jadi kalau ma'ruf amin itu yang dikenal amannya. Jadi Pak Jokowi aman terus karena wakilnya ma'ruf dan aman itu. Di ma'ruf amin, terkenal dengan keamanannya, amanah. Nah, Bapak sekalian, kata ini menjadi umum, tidak hanya berkata kepada orang miskin, anak yatim, ataupun mereka yang minta-minta, tapi umum bagi apa? Baik kehidupan pergaulan kita. Itu penafsirannya menjauh seperti itu. Ini yang perlu perhatikan, bahwa memang kita jarang mendengar orang-orang kaya yang setelah dia meninggal kemudian keluarganya melakukan pembagian harta waris. Tapi sekecil apapun apa yang kita miliki, maka harus ada
satu keinginan yang kuat dalam diri kita untuk membagi harta waris kita sesuai dengan yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu yang digariskan dengan ayat ini. Kemudian ayat berikutnya, wal yahshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim, dan hendaklah takut kepada Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka dan mereka khawatir. Maksudnya orang-orang di sini yang harusnya takut pada Allah Subhanahu wa taala. Ada dua pemahamannya. Jadi pemahaman penafsiran dua. Yang pertama bahwa orang-orang yang sering menasihati orang-orang yang punya harta agar menasihatinya dengan benar. Artinya, saya tahu Pak Andi punya harta banyak. Saya sebagai penasihat, saya mengatakan, Pak, hartanya sampean itu bisa berikan ini, berikan masjid, berikan bangun ini, bangun itu, tanpa mempertimbangkan apa yang dipersiapkan oleh Pak Andi untuk anak-anaknya. Maksudnya takutlah pada Allah Subhanahu wa taala pemberi penasihat ini, jangan sampai hartanya habis kemudian setelah dia meninggal tidak memberikan harta waris kepada anak-anaknya sehingga anaknya menjadi lemah, menjadi miskin. Papa, orang tuanya dulu kaya tapi kok anaknya menjadi seperti ini. Boleh jadi kesalahan itu dilakukan oleh penasihat, pembisik ya sekiranya, pembisik yang ya seperti itu. Ini pesan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pesan yang kedua, boleh jadi seorang ayah yang punya harta benda yang banyak lalu dia bisa berfoya-foya ya, dengan ya apa saja lakukan olehnya untuk kesenangan, sehingga apa? Sehingga dia meninggalkan anaknya yang tidak punya harta benda lagi itu menjadi lemah. Itu pemahaman penafsiran. Tapi perkembangan di masa zamannya Soeharto dulu ya, bapak-bapak yang kampanye tentang KB itu, ayat ini sering muncul. Ingat Pak ya? Jadi ayat ini sering muncul yang berhubungan dengan keluarga berencana. Nah, alhamdulillah sekarang sudah jarang didengungkan lagi. Ya, jarang didengungkan lagi. Kenapa? Hendaklah engkau khawatir akan meninggalkan keturunanmu dzurriyyatan dhi'afan, yang lemah. Anak banyak itu miskin semua, yang lemah. Perkiraan seperti itu. Padahal banyak anak, banyak rezeki. Setiap anak Allah Subhanahu wa taala sudah menentukan rezekinya. Nah, ayat ini tidak ada hubungannya dengan membatasi anak. Ayat ini ada hubungannya dengan pembagian harta waris. Ya, jadi ada yang memahaminya pada zaman kita dulu masih KB gencar-gencarnya itu. Ya, ayat ini difahami, khawatirlah kamu jangan sampai kamu meninggalkan keturunan yang lemah karena banyak anak. Begitu para ustadz, para ulama mereka menyampaikan bahwa banyak anak banyak rezeki, bertentangan. Ya, seakan-akan paradoks dengan ayat ini. Mestinya tidak, karena ayat ini berbicara tentang kekhawatiran orang tua atau ayah yang oleh Allah Subhanahu wa taala mengingatkan agar dia punya harta jangan sampai berfoya-foya sehingga meninggalkan keturunannya yang lemah. Kemudian baik, karena itu Allah menyebutkan falyattaqullah wal yaqulu qaulan sadidan. Karena itu bertakwalah kepada Allah. Maksudnya
orang-orang yang punya harta, yang bisa mewariskan hartanya, hendaklah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takutlah kepada Allah, artinya uruslah, jagalah, aturlah hartamu itu sesuai dengan yang diajarkan, yang ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi lalu nanti dipesankan kepada mereka yang ayat tadi menyebutkan yang menghadapi maut itu, kalau sudah tahu mereka akan meninggalkan dunia dan mereka milik harta, hendaklah dia berwasiat agar harta itu dibagi sesuai dengan ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesuai dengan hukum waris. Hukum waris. Nanti di ayat berikutnya kita akan melihat bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala membaginya. Kemudian yang menarik di sini, falyaqulu qaulan sadidan, dan hendaklah bertakwa kepada Allah, kemudian berkatalah dengan perkataan atau tutur kata yang benar. Bapak lihat di atas ada qaulan ma'rufan dan di bawah ada qaulan sadidan. Bedanya yang saya sebutkan, kalau qaulan ma'rufan, kata-kata yang sopan, kata-kata yang baik, yang sudah terkenal di masyarakat itu. Tapi kalau qaulan sadidan adalah perkataan yang tidak hanya benar dengan kenyataannya, tapi tepat pada sasarannya. Namanya qaulan sadidan. Pemahamannya ada dua. Ada yang mengatakan bahwa qaulan sadidan ini diteruskan atau ditujukan pada orang-orang miskin, anak-anak yatim, yang dimana ditegaskan bahwa para wali yang memelihara anak yatim hendaknya itu mereka berkata dengan qaulan sadidan. Sadidan itu arti menurut bahasanya adalah meruntuhkan kemudian membangunnya kembali. Sadidan itu bermakna meruntuhkan kemudian membangunnya kembali. Lalu kehidupan atau makna kita sekarang ini disebut dengan mengkritik yang bersifat membangun. Di qaulan sadidan artinya mengkritik lalu dengan sifat untuk membangun. Tidak hanya kritik saja, tapi ada jalan keluar tentang apa yang dikritik itu. Nah, itu disebut dengan qaulan sadidan. Qaulan sadidan. Jadi bedalah kita dengan qaulan ma'rufan, qaulan sadidan. Ada lagi qaulan layyinan. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Musa mendatangi Fir'aun, maka Allah menyebutkan, katakanlah kepada Fir'aun dan qaulan layyinan, kata yang lembut, sopan, lembut, itu pada Fir'aun itu. Jadi lalu jangan dibandingkan kalau saya ngomong dengan Pak Boyrin, kata qaulan layyinan itu sama dengan saya menghadap Fir'aun. Tidak, itu ini lain lagi. Itu bukan itu maksudnya. Jadi layyinan di sini kata yang lembut, menarik hati, yang membuka wawasan pikirannya sehingga mau menerima kebenaran. Ya, jadi Al-Quran disebut dengan sadidan adalah perkataan yang tepat sasaran. Secara umumnya pemahaman qaulan sadidan itu menjadi begini. Boleh jadi kita dalam menetapkan atau menyampaikan sesuatu tidak qaulan sadidan. Misalnya oleh ulama tafsir memberi contoh seperti ini. Pada saat khutbah, maka ada hadis mengatakan, janganlah engkau mengatakan kepada saudaramu diam pada saat khatib hari Jumat, khatib lagi berkhutbah. Ya, itu perkataan yang benar,
tidak pada tempatnya. Itu bukan kaulan sadidan. Perkataan yang benar mestinya menengok khatib itu betul, tapi tidak pada tempatnya pada saat khatib berkhutbah. Ini ceramahnya nggak apa-apa, jenengan ngomong sendiri nggak apa-apa. Saya nggak tersinggung, saya tersungging. Jadi tersungging saja, hanya tersinggung. Lorati, biarkan yang memelihara anak yatim. Ada riwayat yang menyebutkan bahwa ada seorang ibu yang bernama Ummu Kuhlah, mempunyai 2 orang anak. Ummu Kuhlah ini adalah istri dari Aus ibnu Thabit yang meninggal di perang Uhud. Karena Aus ibnu Thabit meninggal, sehingga 2 anak perempuannya menjadi yatim. Nah, setelah dia meninggal, pamannya Aus ini mengambil semua hartanya Aus, pamannya, di saudara ayah dari Aus. Lalu istrinya Kuhlah ini Ummu Kuhlah menyampaikan kepada Rasulullah tentang hal itu. Rasulullah mengatakan, tunggulah sebentar. Ya, kemudian turunlah ayat, diantaranya Ar-Rijalu Nasimat Mimat Taraka tadi di atas. Kemudian di sini disebutkan berhati-hati dengan harta anak yatim. Ada yang menyebutkan dengan turunnya ini, maka pamannya tadi menyadari bahwa itu bukan haknya, kan dia adalah hak anak yatim. Nah, ada 2 penafsiran disebutkan dengan sesungguhnya orang-orang yang makan harta anak yatim itu zulman tidak adil, seenaknya sendiri. Ada menyebutkan kalau wali itu mengelola dengan baik harta anak yatim, kemudian dia bisa membaginya dengan baik, dengan adil, dengan disebutkan saling menyenangkan, itu tidak apa-apa, ya, tidak apa-apa. Tapi kalau merugikan anak yatim, itu disebut dengan zulman tadi. Nah, sama dengan dia makan api atau masukkan api ke dalam perutnya. Ya'kulu fi butunihim naran, dia memasukkan api itu ke dalam perutnya. Orang ulama memahami kata memasukkan api dalam perutnya itu makan api. Kalau makan mesti masuk ke perut, ya, masuk ke perut. Itu bahasanya bahasa apa ya? Ngilokno itu apa? Ya, yang kalau makan mesti masuk ke perut. Kata perut ini maksudnya kata yang konotasinya kasar, itu kasar, sehingga tidak pantas. Tapi karena orang yang memakan harta anak yatim ini, ya, lalu diilokno itu, diberikan kata-kata yang mestinya tidak pantas itu. Nah, tapi kata butun, perut, itu seperti kata kasar, itu kasar. Mestinya artinya begini, kalau makan mesti masuk ke perut, tidak disebutkan ya otomatis. Ini disebutkan untuk menjelaskan bahwa tidak bagus, tidak elok orang-orang yang menjaga harta anak yatim, wali makan harta anak yatim dengan tidak adil. Nah, itu jaga. Kemudian yang kedua, api di sini ada ulama yang memahaminya real, nyata, ya. Artinya profan itu lawannya transcend itu gaib, profan itu yang nyata, ya, subjektif dan objektif, itu seperti itu. Nah, yang profan ya seakan-akan dia merasa nikmat saja, tapi semestinya ya kehidupan tidak nyaman pada saat dia makan harta anak yatim.
tidak nyaman, mestinya batinnya tidak nyaman, itu masih sudah api. Tuh, maka ada menyebutkan terasa bahwa orang-orang makan harta anak yatim tidak nyaman, panas seperti dia dekat dengan api. Kita akan menemukan dalam Al-Quran bahasa-bahasa yang memang istilah falsafahnya transen dan profan. Misalnya halalan, thayyiban. Halalan itu transen, thayyiban itu yang profan. Halal kita bisa lihatnya, yang halal. Halal haram tidak bisa dilihat. Tapi yang thayyibah itu bahasanya artinya murni, tidak keruh. Bisa dilihat. Nah, yang thayyiban ini, yang makanan yang thayyibah itu yang bergizi dan enak, baik. Jadi ada yang transen, ada yang profan. Ada yang objektif, ada yang subjektif. Jadi ada yang gaib, ada yang nyata, gitu, yang jelas. Jadi Bapak Ibu sekalian, Al-Quran menyebutkan sering seperti itu. Boleh jadi disebutkan dalam surat Al-Hujurat itu, ya, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin, ya, sampai dengan bagaikan kamu memakan daging saudaramu yang sudah mati, ya, padahal kamu tidak menyukainya, ya. Itu satu riwayat yang diragukan kebenarannya, menyebutkan bahwa ketika sahabat bergunjing tentang seseorang, bicara keburukannya, ketika itu Rasulullah melihat sepertinya di gigi mereka ada bekas daging, bekas daging, tanda kutip. Komentar di tafsir itu mengatakan tidak belum meyakini kebenaran di sini. Tapi komentarnya mereka juga mengatakan bahwa hal-hal yang diinformasikan sebagai gaib seperti makan daging saudara yang mati boleh jadi bisa profan, senyata. Naudzubillah min dzalik. Ini pengembangan pemahaman yang membawa kita bahwa hal-hal yang kita yakini tadinya gaib boleh jadi terjadi dalam kehidupan kita. Allah menyebutkan masukan api neraka atau api seorang yang makan harta anak yatim dengan zalim boleh jadi terasa panas terus, hanya tidak dirasakannya, ya, seperti itu. Dan sama dengan orang yang senang menggunjing saudaranya, ya seperti makan daging saudaranya yang telah jadi bangkai. Fakarihtumu, padahal kamu tidak menyukainya. Nah, Bapak Ibu sekalian, di sini disebutkan bahwa hati-hatilah dengan harta itu, terutama harta anak yatim. Masih ada waktu. Ayat yang ke-11 ini kita masuk dalam ayat yang oleh Allah Subhanahu wa taala menjelaskan secara rinci bagian-bagian yang diperoleh oleh ahli waris. Saya bacakan saja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yusikumullahu fi auladikum. Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan atau mewasiatkan kepadamu dalam urusan anak-anakmu, pembagian harta waris maksudnya. Lidzakari, bagian dari seorang anak laki-laki, mislu hadzil unsayain, semisal atau sama dengan dua bagian bagi anak perempuan. Ini sudah jelas ya dari pembagiannya. Jadi kita anak laki-laki satu, anak laki-laki dua, anak perempuan satu. Jadi satu berbanding dua, jadi dua. Jadi kalau anak dapat dua, maka anak perempuan dapat satu. Anak laki-laki dapat 2 juta, anak perempuan dapat 1 juta. Hazin usayain. Fa in kunna nisa'un fawqa dzatayn, kalau dia mempunyai anak perempuan yang lebih dari 2 orang, falahunna sulusa, dan mereka berkongsi pada 2/3. 2/3. Nah,
mataraka, apa yang ditinggalkan olehmu, oleh ayahnya gitu. Wa in kanat wahidatan falhan nisfu. Kalau anak perempuan cuma satu, baginya adalah setengah bagian. Nah, bagian-bagian seperti ini lalu kita bertanya, lah setengahnya kemana gitu. Kalau anak perempuan 3 orang, dia dapat 3/4. Lah sepertiga, ya 3/4, sepertiganya kemana gitu. Ada lagi bagiannya. Sepertiga itu bisa kepada ibunya, istri tadi kita yang meninggal. Istri mendapat 1/8 kalau yang meninggal punya anak. Ya, jadi kalau tidak punya anak, istri mendapat 1/8 kalau punya anak. Nah, jadi kalau tidak punya anak, istri mendapat 1/4. Kalau suami, ada ayatnya, kalau suami mendapat setengah dari harta istrinya. Tidak semua. Lalu yang lainnya ya kembali kepada keluarga istri, kembali keluarga suami, ayahnya atau ibunya atau saudaranya. Itu bagian seperti itu. Kalau kenyataan tidak seperti itu, tidak apa-apa. Tidak apa-apa gimana? Melihat keredaan daripada keluarganya. Nanti ada komentarnya. Ini pembagian dulu. Oke. Kalau anak perempuan sendiri, dia dapat setengah. Wali abawahi likulli wahidin minhuma, dan untuk kedua ibu bapaknya, ya, likulli wahidin minhuma, bagian masing-masing dari keduanya, as-sudusu 1/6 mimma taraka in kana lahu walad, jika yang meninggal itu mempunyai anak. Masing-masing dapat 1/6 orang tua. Ada penjelasannya. Jadi orang tua boleh dapat, ada penjelasannya, Nanti fa illam yakul lahu walad, dan jika dia yang meninggal itu tidak mempunyai anak, wa warisahu, dan yang diwarisi adalah abawahu wali ummihi sulus, maka ibunya oleh kedua orang tuanya, bapak dan ibunya masing-masing semuanya mendapat 1/3. Jadi kalau yang mati tidak punya anak, maka bapaknya ibunya mendapat 1/3 banyak. Ya 2/3 lainnya dibagikan istrinya 1/4, itu dibagi. Seperti tadi nanti. Fa in kana lahu ihwatun fali ummihi sudus. Kalau yang meninggal itu punya saudara, maka bagi ibunya mendapat 1/6 mim ba'di wasiatin yusi biha audaid. Pembagian itu setelah wasiat yang diberikan yang sudah ditentukan, dan wasiat itu boleh hanya paling banyak 1/3. Nah, tadi disebut di atas, jangan sampai engkau meninggalkan keturunanmu yang lemah. Maksudnya wasiatnya lebih dari 1/3. Karena nasihat tadi, nasihat. Nah ini abaukum wa abnaukum. Ini anak-anak kamu dan orang-orang tua kamu, orang-orang tua kamu dan anak-anak kamu. La tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a. Kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat bagimu manfaatnya. Ini oleh ulama nanti penafsirnya bahwa siapa di antara lebih banyak menerima, antara anaknya atau ayah ibu kita. Nah, kenyataan kehidupan masyarakat kita lebih banyak diterima adalah anak. Karena merasa anak lebih manfaat. Orang tua sudah punya rezekinya sendiri, paling tidak yang pensiun itu. Nah, sudah punya tidak banyak, lebih banyak biasanya mbahnya itu serahkan kepada cucunya. Boleh tidak? Boleh. Ini faridatan minallah. Kembali kata faridah, itu adalah ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Innallaha kana aliman hakiman. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala maha mengetahui lagi maha bijaksana. Hakim di sini maha menghakimi.
Nah, artinya ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala seperti ini, Bapak Ibu sekalian, jangan kita menganggap remeh dan jangan kita mengabaikan dalam urusannya dan harta kita masing-masing. Ini pesannya Allah Subhanahu wa taala Al-Qur'an seperti itu. Bapak Ibu sekalian, dengan kajian kita seperti ini, hal-hal yang mungkin kita hanya mendengar selentingan, tapi kalau kita baca, Bapak Ibu baca di Al-Quran yang kita baca ini, insya Allah, dan itu lebih mantap bahwa itu faridatan minallah, itu ada ketentuan dan kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala. Saya kira inilah yang simpatik. Oke, baik, kita teruskan. Kemudian di sini ayat berikutnya ketentuan bagi istri atau suami. Walakum nisfu ma taraka azwajukum. Walakum ini bagi kamu suami, kum itu suami, maksudnya bagi kamu suami, nisfun mendapatkan sebagian atau separuh, setengah, ma taraka azwajukum, apa yang ditinggalkan oleh istri kamu. Illam yakun lahunna walad, kalau mereka tidak punya anak. Fa in kana lahunna walad falakum rubu, kalau mereka punya anak maka bagi kamu mendapat 1/4 mimma taraka min ba'di wasiyatin yusi biha audain, apa yang mereka tinggalkan setelah membayar wasiat atau janji-janji yang sudah ditentukan. Ini kemudian walahunna rubu'u mimma taraktum, bagi mereka istri-istri mendapat 1/4 dari apa yang kamu tinggalkan. Illam yakul lakum walad, apabila kamu tidak mempunyai anak. Fa in kana lakum waladun falahunna sumunu, jadi istri mendapat 1/4 kalau suaminya tidak punya anak. Maksudnya baik anak dari istri itu maupun dari anak yang istri yang lain. Kita akan bicara istri 4 tadi ya. KB gona KB ya, seperempat ya. Jadi seperti itu. Nah, kalau punya anak maka istri mendapat 1/8 mimma taraktum mim ba'di wasiyatin tusuna biha audain. Nah, wa in kana rajulun yurasu kalalah, dan jika ada seorang laki-laki yang mewariskan kalalah dengan tidak meninggalkan ayah dan anak, aw imra'atun, maka maupun seorang perempuan atau istri, walahu akhun aw uhtun, mempunyai seorang saudara laki-laki atau saudara seorang perempuan yang seibu, atau seorang saudara perempuan yang seibu maksudnya, falikuli, dan masing-masing wahidin minhuma sudus, masing-masing saudara perempuan itu mendapat 1/6. Fa in kanu aktsara min dzalika fahum syuraka'u fi sulus, kalau lebih dari itu, maksud lebih dari seorang atau 2 orang, maka mereka mendapatkan 1/3 mim ba'di wasiyatin yusa biha audain, ya setelah mengeluarkan wasiatnya dan atau utang-utangnya, ghaira mudarin, dengan tidak menyusahkan kepada ahli waris. Wasiatan minallah, ketentuan syariat tetapan wasiat dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala wallahu alimun hakim, halim, Allah Subhanahu wa taala maha mengetahui lagi maha halim, maha penyantun. Nah, ini saya sebutkan tadi adalah bagian-bagian yang Allah Subhanahu wa taala menentukan seperti itu. Jadi, tidak diserahkan kita untuk ngiro-ngiro. Oh, ini itu kira-kira tidak. Ini sudah, jadi hubungan yang harta waris ini Allah Subhanahu wa taala menentukannya sudah dengan ketetapan, disebutkan farada, ya, faridatan minallah. Kemudian wasiat, syariat atau wasiat yang harus ditentukan apa yang harus kita tegakkan dalam kehidupan kita. Jadi Bapak Ibu sekalian,
mudah-mudahan kajian kita pada malam hari ini artinya menambah wawasan kita yang berhubungan dengan harta waris, dan itu hubungannya dengan pernikahan. Nah, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan harta kepada kita, harta-harta yang bermanfaat untuk kehidupan anak putra putri kita, zuriyah kita, keturunan kita, agar mereka hidup tidak lemah. Di samping dengan harta itu mereka bisa belajar ilmu pengetahuan sehingga mereka menjadi kuat. Jadi kuat dalam kehidupannya. Ya, kuat akidahnya, kuat ilmunya, dan kuat dalam kehidupan mereka beragama dan istiqamah beribadah, dan itu pun akan kembali kepada kita. Ya, waladun saleh. Ya, keluarga keturunan yang saleh yang akan mendoakan kepada orang tuanya karena mereka mewarisi ya sesuatu yang bermanfaat untuk kehidupan mereka. Sekira inilah yang dapat saya sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengistiqamahkan kita untuk kekuatan keimanan dan keislaman kita, dan istiqamah juga untuk tetap belajar untuk kehidupan kita dari firman Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni kita semua, mengampuni saya kalau saya keliru memahami apa yang dikehendaki dari firman-Nya. Mari kita tutup dengan doa majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.